Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayesa Putri Renisa dengan Indo 2002174. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ketiga dari buku Manajemen Satuan Pendidikan. Sebelumnya, yang terhormat, dosen pengampu Dr. Sulastri MPD dan juga Profesor Dr. Syahril MPD PhD. Baiklah, dalam materi ketiga ini, eh, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah untuk menjamin manajemen berbasis sekolah. Serta, mari sama-sama kita bahas. Baik, yang pertama yaitu kebijakan pemerintah untuk menjamin manajemen berbasis sekolah, di mana manajemen berbasis sekolah atau MBS ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan juga akuntabilitas pengelolaan pendidikan, di mana standar pelayanan minimal SPM menjadi dasar utama dalam pencapaian kualitas pendidikan, terutama dalam bidang atau pada jenjang wajib belajar. Pemerintah dan Pemerintah dan daerah itu wajib menjamin pendidikan dasar tanpa biaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. SPM atau standar pelayanan minimal ini mencakup berbagai aspek seperti standar kompetensi, kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana pembiayaan, dan juga peran serta dari masyarakat. Di mana pedoman ini diharapkan menjadi acuan daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan juga menengah secara efektif dan juga merata. Selanjutnya yaitu standar pelayanan minimal dan juga tujuan dari SPM. Yang pertama yaitu tujuan dari SPM. Di mana tujuan SPM ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan dasar dari siswa atau peserta didik sebagai perluasan dari pengetahuan SD, mempersiapkan kehidupan bermasyarakat dan juga pendidikan lanjutan. Selanjutnya yaitu standar dari kompetensi siswa, di mana yang pertama akhlak dan juga budi pekerti luhur, yang kedua pengetahuan dan juga keterampilan, yang ketiga kecerdasan, kebugaran, aspirasi seni serta olahraga, serta kesiapan melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Di mana dalam standar pelayanan minimal itu kurikulum memuat program pengajaran, materi, strategi belajar, serta bahasa pengantar, penilaian, dan juga bimbingan belajar. Selanjutnya komponen SPM, anak didik, ketenagaan, dan juga sarana prasarana. Yang pertama yaitu komponen SPM anak didik, di mana pada SPM ini itu terbagi menjadi empat. Yang pertama, daya tampung siswa, persyaratan siswa, pakaian siswa, dan juga unit kegiatan dari siswa. Serta yang kedua yaitu ketenagaan, di mana minimal tenaga ini meliputi kepala sekolah, guru, staf administrasi, laboran, dan juga pustakawan dengan persyaratan jabatan dan juga jam tugas. Serta sarana dan prasarananya itu harus minimal ruang kelas, laboratorium, ruang seni, administrasi, perabot, alat pendidikan, dan juga sumber bacaan itu harus tersedia dan juga memadai. Selanjutnya yaitu pembiayaan dan juga peran serta dari masyarakat, yang mana komponennya itu bisa berupa proses belajar mengajar dan juga evaluasi, operasional ruang belajar dan juga ekstrakurikuler, perawatan sarana dan juga lingkungan sekolah, kesejahteraan guru dan juga pegawai, serta langganan daya dan juga jasa. Sumber pembiayaannya yaitu dari pemerintah daerah, dana masyarakat atau orang tua, hibah, dan juga sumber lain sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir peran serta, di mana membantu penyelenggaraan, memelihara, dan juga mengawasi mutu pendidikan melalui organisasi atau seperti komite sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai mempersiapkan komponen pendukung MBS,
seperti pelatihan dan juga kelompok kerja. Di mana yang pertama itu peningkatan kemampuan, pelatihan kepemimpinan kolektif, kolaboratif, dan juga partisipatif untuk kepala sekolah, guru, dan juga komite sekolah. Yang kedua yaitu training profesional, di mana pelatihan ini berbasis kompetensi untuk meningkatkan kemandirian guru sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi dan juga life skill. Yang ketiga yaitu kelompok kerja pengembangan dan juga eh, kelompok kerja, di mana tim provinsi ataupun kabupaten yang memantau, mendampingi dan juga membantu pelaksanaan MBS ini itu berada minimal di sekolah. Selanjutnya yaitu pendanaan pendidikan berbasis sekolah, di mana landasan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tanggung jawab, sumber pengelolaan dan juga alokasi dana pendidikan secara adil dan transparan. Serta pendanaannya ini, biaya ini biaya sekolah ini minimal dan juga biaya tambahan per murid ini dengan indeks kategori sosial ekonomi untuk keadilan pendanaan. Dan selanjutnya yaitu bantuan sekolah, di mana pendanaan pada bantuan sekolah ini, baik itu subsidi dana adil dan juga merata dari pemerintah untuk sekolah swasta, sesuai dengan prinsip kemitraan dan juga keadilan sosial. Selanjutnya yaitu reorientasi ke pengawasan dan juga pelatihan dari guru, di mana kepengawasan sekolah ini itu memiliki peran pengawas berubah dari birokratis ke klinis dan membimbing serta membantu peningkatan mutu sekolah secara profesional. Yang kedua yaitu lembaga pelatihan guru, di mana bertransformasi dari supply driven menjadi demand driven, yaitu menyediakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga guru. Dan yang terakhir yaitu pengaturan sarana dan prasarana, di mana pengadaan sarana diserahkan ke sekolah dengan pengawasan bersama komite sesuai dengan kebutuhan kondisi lokal. Selanjutnya yaitu mengenai monitoring dan juga evaluasi pelaksanaan MBS, di mana yang pertama yaitu monitoring. Monitoring ini yaitu pengawasan bersama antara sekolah, komite, dewan pendidikan, dan juga pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan dari MBS ini. Yang kedua yaitu evaluasi fungsi, di mana evaluasi fungsi ini menilai hubungan antara elemen seperti kurikulum, pendanaan, ketenagaan, dan juga sarana untuk efektivitas dan juga akuntabilitas. Dan yang ketiga peningkatan sistem, di mana perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan juga evaluasi untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang ketiga ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.